tidak pernah menyampaikan keluhan bahwa kontraktor yang dipilih Bapak Bupati ini tidak bertanggung jawab, tidak kompeten, tidak ahli begitu. Sampai ke Bupati, sampai Bapak sampai menyampaikan keluhan secara tertulis terutama, ada tidak? Tidak ada yang Ya. namun saya sempat sampaikan bahwa Jesse ini bisa katakan tidak Pak Bupati. Pak Bupati bilang ikuti perintah saya. Tahu tidak? Jesse ini bukan direkturnya CP Maju Bersama. Jesse bukan direkturnya PT Bintang Pratama. Tahu nggak Bapak? Tahu ya. Tahu. Yang Bronjong ini tidak ada di sana. Ya. Kan itu awalnya kan? Ya. Lalu kalian ajukan revisi. Ya. Ternyata Saudara Jesse sudah ditetapkan tersangka oleh teman-teman penyidik Polres. Itu SPDP juga sudah dikirim. Jadi kita tunggu proses selanjutnya saja, biar bagaimana keadilan dalam perkara ini bisa terwujud. Hakim Pengadilan Tipikor Kupang pada hari Jumat 23 Juni 2023 menggelar sidang korupsi dana bantuan bencana alam Kabupaten ND. Agenda sidang pada saat itu adalah pemeriksaan terhadap para terdakwa yakni Albertiani dan Ari Temu. Terkait kasus tersebut, saat ini penyidik Polres ND telah menambah satu tersangka atas nama Cornelius Syukur alias Jesse. Seperti diketahui, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jesse pernah menjadi saksi dalam kasus ini saat sidang di Pengadilan Tipikor Kupang. Saudara saksi Dr. Luis Albertiani, sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian penyidikan. Ya. Itu terkait apa saudara? Terkait kasus dana DSP tahun 2016. Terkait DSP. Bisa tidak saudara jelaskan berapa dana yang saudara maksud? Dana sesuai transferan dari BPBD pusat sebesar 3.918.315 rupiah. Bersumber dari Bersumber dari APBN. Mekanisme sampai pencairan, mekanisme sampai Kabupaten ND mendapatkan itu seperti apa, saudara? Jadi mekanismenya bahwa ada laporan dari masyarakat tentang kejadian bencana alam banjir bandang tanggal 28 Januari tahun 2016. Dasar mekanisme dimaksud, dasar laporan masyarakat dimaksud didukung oleh laporan Bapak Camat Kota Baru dan Camat Marole. Selanjutnya saya laporkan kejadian itu kepada Bapak Bupati. Keesokan harinya saya memerintahkan tim yang di tempat untuk melakukan penilaian lapangan secara langsung terhadap kejadian dimaksud. Setelah hasil laporan dari tim yang di tempat, saya laporkan kepada Bupati tentang kronologis kejadian bencana alam banjir bandang dimaksud, berapa kerugian, berapa korban, sarana prasarana yang rusak, khususnya sarana prasarana milik pemerintah maupun swasta yang rusak, semuanya saya laporkan kepada Bapak Bupati. Selanjutnya Bapak Bupati mengundang Musbida untuk melakukan rapat pilat terkait dengan bencana alam dimaksud. Nah, kesepakatan Musbida bahwa kejadian dimaksud masuk dalam kategori bencana alam. Dengan demikian, kami selaku tim teknis
sesuai dengan hasil penilaian lapangan, mengumpulkan data-data tentang kerugian, tentang sarana prasarana yang rusak dan juga korban jiwa berapa dan lain-lain, lalu tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa manusia, maka kami membuat proposal. Proposal dimaksud kita bawa ke pusat, lalu tim dari pusat melakukan verifikasi lapangan. Selanjutnya kami dipanggil untuk menandatangani sejumlah dokumen, sedikitnya 3 dokumen. Akhir dari penandatanganan kwitansi dengan nilai uang sejumlah 3.892.315.000, maka pada tanggal 22 April tahun 2016 dana transferan dari pusat masuk ke rekening BPBD Kabupaten Ende. Demikian. Uang dari PMB pusat ditransfer itu langkah-langkah apa sih yang dilakukan sama BPBD Kabupaten Ende untuk menangani bencana tersebut? Jadi baik, setelah dana transferan masuk ke rekening pada tanggal 22 April tahun 2016, esokan harinya PPK bersama tim teknis melakukan survei lapangan untuk mencocokkan tentang proposal yang kami usulkan apakah sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak. Setelah pulang dari lokasi, ternyata lokasi Lobo dulu tidak dibiayai, sementara kondisi Lobo dulu itu sangat riskan, khususnya untuk masyarakat Desa Perkolande RT 02 RT 03. Demikian. Ini sebagai apa? Saya sebagai kepala pelaksana bencana daerah. Bencana daerah. Tugas saksi ini sebagai apa? Tugas saya hanya menandatangani dokumen-dokumen awal hingga pada pencairan, hingga pada transferan dana tanggal 2 April. Usulannya berapa tadi? Usulan sudah 9 lebih. Nah, ya, tapi yang disetujui 3.892.315. angka 11 miliar itu dari siapa? Dari proposal. proposal siapa yang buat? Proposal teman-teman yang buat, Siapa teman-teman? teman-teman teknis dan BPK. Teman-teman teknis dan BPK. Ditanyakan tidak kepada BPK kenapa jauh sekali dari yang diajukan sampai yang diterima? Dari 11M ke 3M sekian itu sempat ditanyakan? Sempat kami tanya, tetapi memang ketika itu ada 13 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang mengalami bencana yang sama, sehingga untuk Kabupaten Ende hanya dialokasikan sebesar itu. Dan SP masuk dari pusat mulai melakukan verifikasi atas kebutuhan dasar untuk masyarakat dan sarana-prasarana yang besar. Setelah itu dilakukan kontrak pihak ketiga. Kenapa bisa ditunjuk si JC itu? Itu atas perintah Bupati. Atas perintah Pak Bupati. Perintah Pak Bupati kapan? Bupati perintah setelah gua masuk. Oh, setelah Pak masuk jadi saksi melapor. Saya yang melaporkan ke Pak Bupati bahwa uang sudah ada. Ya, Lalu Pak Bupati perintahkan kalau gitu nanti di JC yang kerja. si JC yang kerja. Ya. Si Kolonel Subuh itu. Ya. Terus selanjutnya apa lagi yang disampaikan? Bahwa JC adalah
sukses Bupati. bupati pakai masa jabat periode pertama, jadi semacam balas jasa. Jadi saksi ketemu Jesse pada saat itu sudah ketemu bupati, saksi ketemu Jesse tidak? Saya ketemu sesuai perintah Pak Bupati. Dia datang atau saksi yang panggil? Ketemunya di mana? Ketemu di kantor. Oh, dia datang. Ya, Terus apa yang saksi sampaikan ke Jesse? saya sampaikan kepada Desi bahwa ini titipan dari Pak Bupati. Ya. Jadi tolong kau kerja dengan sebaik mungkin, jaga saya, jaga Pak Bupati. Pada saat sebelumnya sudah kenal dengan Jesse? Tidak. Tidak, baru ketemu itu. Ya, Bapak saksi tahu dia itu kerjanya apa? Memang dia kontraktor atau apa? saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak sempat ditanyakan. Cuman dikasih tahu begitu saja kalau yang kerja pesan Pak Bupati begitu. Ya, Tidak tahu ya ada dia basicnya kontraktor apa penyedia atau punya CV atau PT tidak perusahaan tidak. Nah, terus diiyakan sama si Jesse itu. ya. Pak Bupati tunjuk Jesse, saudara tidak menyampaikan keberatan ke saran ke Pak Bupati karena saudara belum pernah kenal Jesse, belum tahu tadi yang saudara terangkan ke Pak Jasa, belum pernah kenal Jesse dan belum tahu apakah dia bisa kerja atau tidak. Tidak ada saran atau pendapat yang saudara berikan ke Pak Bupati. Hanya Pak Bupati omong A, tunjuk Jesse, terus saudara ngomong B. Ya, yang dia karena ini perintah Pak Bupati. Tidak, maksudnya kan saudara belum kenal Jesse dan saudara belum tahu apakah Jesse ini bisa kerja atau tidak. Kan tadi saudara jelaskan ke Pak Jaksa tidak tahu. Ya, benar. Paling tidak saudara ada pertanyaan ke Pak Bupati. Bapak, saya belum kenal dengan Jesse. Apakah Jesse bisa kerja? Ada tidak seperti itu? Ada yang dia. Ada terus. Pak Bupati bilang kasih saja di Desi. Dia bisa Saudara menjawab. tidak menjawab saudara punya ini keluhan. Saya belum kenal Jesse. Saya tidak tahu dia bisa kerja atau tidak. Hah? Tidak. Iya. Maka saudara ikut saja dan saya tidak ini. Karena kalau saudara sudah tahu, sudah pernah tahu hasil kerja Jesse, oke. Tapi tadi saudara terangkan, saudara sama sekali tidak tahu. Apa Jesse sudah pernah kerja, Jesse bisa kerja atau tidak, saudara tidak tahu. Ya, saudara ikut saja yang Pak Bupati omong. Ya, iya. Pak Bupati ada yang kamu buat sini. Lanjut Pak Jaksa. Siapa yang urus itu dari RAB segala macamnya siapa? Ini tim teknis. Siapa? Pak Blasius. Ah, itu ditunjukkan langsung. Tidak, itu tenaga teknis dari Dinas PU. Saya sampaikan kepada Pak Bupati almarhum, sehingga Pak Bupati bilang segera lakukan pemecahan dan segera usul revisi RAB ke pusat untuk menyelamatkan warga masyarakat saya. Saya bersama staf pengairan bidang pengairan Dinas PU turun ke lapangan untuk mendesain gambar dan RAB. Nah, waktu sampai di lokasi yang di Lowolundu itu yang diperintahkan ke saya sudah bersama staf PU itu mengumpul terus mendesain gambar dan RAB. Kita mau pulang, kami berdua singgah di kantor desa. Di kantor desa kita menanyakan nama sungai itu namanya apa. Nah, waktu ditanyakan disampaikan bahwa itu Lowolundu. Nah, waktu itu saya agak kaget karena saya sempat protes, saya bilang bukan Lowolundu ini, bilang bukan ini Lowolundu. Terus saya bilang Lowolundu di mana? Bilang Lowolundu di bawah. Akhirnya saya dengan teman PU tadi ke bawah, terus kami juga sama buat desain gambar, buat turapnya. Terus kami berdiskusi, saya bilang begini, ini di RAB ini cuma satu pekerjaan, yaitu normalisasi pemasangan pojok di Lowolundu. Tapi ini kok Lowolundu di bawah, di atas yang disuruh kerja itu bukan Lowolundu. Terus saya bilang begini, ini bisa tidak dua lokasi dalam satu desain gambar, satu RAB. Terus yang tadi bilang tidak bisa karena lokasi yang berbeda, wilayah desa yang berbeda, nama kali yang berbeda, itu tidak bisa dibuat dalam satu desain gambar, satu RAB. Harus masing-masing. Kami
sudah matang, sudah jadi pada saat itu, terus dikasihkan ke Desi. Ada waktu itu sebenarnya tidak sebenarnya karena Desi kerja kasih dengan Desi, terus saya mau itu Cina yang punya alat berat yang kayak terus saya tapi mulai sampai saya bahwa ini tidak kompati begitu. Hanya satu hari kemudian saya dipanggil ke ruangan beliau, di situ ada beliau sama Desi, saya beliau sampaikan nanti kita sesuai Desi. Yang melaksanakan pekerjaan adalah perusahaan tersebut, saudara Desi juga. Iya. Ada tidak dana yang saudara kembalikan ke BNPB? Kapan dikembalikan dan berapa? Masih ingat? Yang saya ingat itu sisa fisik yang 15% itu Ya. ditambah dengan sisa penawaran terus sisa yang lain sekitar 240 juta yang kita syukur. Kapan saudara saksi kembalikan? Kapan itu? Benar, kayaknya di bulan April itu Bulan April itu juga. dari sesuatu kelas negara. Seperti sekitar bulan April sudah kembali. Kalau 85%, 100% dari mana? Karena pengawasnya kemarin bilang tidak ada laporan bulanan atau laporan ini tidak ada. Ada semua dokumen dimasukkan Siapa yang masukkan? dari pihak ketiga. Karena kemarin kita di lapangan kita tanya karena tidak ada laporan. Sudah disita polisi semua. Oh, sudah disita polisi. Tapi saudara sebelum disita polisi, saudara sempat lihat itu ada. Ya semua karena sebelum melakukan pencairan saya bersama pengawas karena dokumen itu dilakukan progres akhir itu dibuat pengawas bersama dengan kontraktor masukkan ke saya karena dasar itu belum bayar. hasil pemeriksaan di lapangan tidak ada. Katanya tidak ada. Jadi ahli juga bilang tidak ada laporan itu. Harus Terus itu siapa yang buat? pengawas. Pengawas yang buat. Iya. Karena kalau pengawas yang buat terus dia sendiri bilang tidak ada, ahli sendiri bilang tidak ada, entahlah kalian dapat dari mana. Oke. Cukup Pak Jaksa? Menjabat sebagai kepala BPBD sudah berapa lama? 3 tahun. Iya, Yang mulia. saya nggak ngomong bencana dulu. Dari 3 tahun itu, apakah saudara sudah pernah ada pengalaman terkait dengan bencana untuk proses untuk proses memperbaiki keadaan yang terkena bencana? Sudah pernah? Atau ini baru pertama? Ini baru pertama ya. Mulia. Oh iya, biasanya jadi perkara tipikor itu yang baru pertama. Saya baru. Kemudian Pak PPK, menjabat PPK baru pertama. Sudah berapa kali? Ya, beberapa kali. Terkait dengan dana bencana sudah berapa kali? Karena perlakuannya berbeda, ya. Ini pertama. Iya, iya. Pasti itu. Jadi ini pengalaman pahit ya. Karena biasanya seperti itu Pak. Kalau PPK pertama atau apapun yang pertama, dia apa ya, dia istilahnya pasti jadi masalah. Karena pengalaman belum ada ya. Jadi ya. Namun bukan berarti itu jadi mengesampingkan kesalahan ya. Harusnya kalau PPK sudah beberapa kali ya ada pengalaman, mungkin hanya perlakuan kalau bencana seperti ini mungkin lebih cepat ya prosesnya, mungkin pada pekerjaan yang umum ya. Jadi lebih pengalaman daripada Bapak Yani ya selaku kalap ya, bukan kaban ya, bukan kalap ya. SK-nya kalap. Ketika Bapak diangkat sebagai kalap itu pun dan sudah tanda tangan juga dokumen itu, harusnya kalau Bapak tidak mengerti Bapak tanya ya, kan sudah salah satunya pertanggungjawaban mutlak di Bapak ya kan? Sangat benar tidak yang Bapak tanda tangan surat pernyataan ya? Iya. Apapun yang dilaksanakan pengalaman Bapak ya Bapak ya kan semua ya kan? Ini belum kita terkait dana yang Bapak terima ya. Bapak terima aliran dana nggak dari dana bencana itu?
benar-benar ada pengalaman, tidaknya yang sejenis dengan pekerjaan itu. Tahu, tahu. Tapi karena titipan, tutup mata ya, tutup telinga ya, paksa dipakai. Ya. Dan Bapak tahu bahwa Yesi ini bukan pemilik Maju Bersama dan Bintang Pertama. Tahu? Tahu tidak? Yesi ini bukan direkturnya CV Maju Bersama. Yesi bukan direkturnya PT Bintang Pertama. Tahu nggak Bapak? Tahu ya. Tahu. Sebelum kontrak itu tanda tangan dan sebelum pekerjaan ini dilakukan sama Yesi, Bapak tahu sesadar-sadarnya bahwa Yesi tidak terkait dengan dua perusahaan ini. Ya. Tahunya dari mana? Kalau Yesi bukan dikasih tahu BPK, tahu? Iya. Iya, BPK kasih tahu bahwa Yesi tidak ada perusahaan. Jadi dia pakai nama ini perusahaannya, gitu. Kasih tahu ke Bapak Yani. Waktu di ruangan Koreani waktu kamu di situ, nanti sampai ke Bapak dia sudah bisa. Sudah. Dan Yesi memang mengerti tidak pekerjaan ini? Ada nggak tanya? Mengerti tidak pekerjaan ini? Yesinya tahu tidak? Tanya. Sanggup. Ya, saya tahu. Yesi itu backgroundnya apa? Kontraktor kan? Jelas. Jelas. Bapak nggak tanya Yesi? Tidak tanya. Ada petani kah? Ada usaha kah? Ada kontraktor kah? Tidak ada tanya itu karena sudah dipilih Pak Bupati ya. Yang ditanya lebih beliau dengan saya bisa mengerjakan. Bisa mengerjakan. Ada tanya pengalaman Yesi ada tidak untuk mengerjakan proyek seperti ini? Tidak. Jadi ketika diajukan perubahan RAB tadi ya, itu memang pekerjaan sedang dilaksanakan, ya, itu tidak? Belum. Oh, belum dilaksanakan. Sudah ketika jawaban itu sampai penolakan atas RAB kan sudah mau selesai, iya kan? Mengaturnya itu. Iya kan? Jadi ketika permohonan dilakukan revisi itu dana itu sudah ada ya, artinya sudah siap kerja, ya kan? Dana sudah ada, berarti RAB yang ada, RAB itu sendiri awalnya satu atau udah dua? Satu kan? Satu. Namun RAB ini yang diserahkan kepada Yesi, RAB yang dua. Yang RAB satu ini akhirnya bagaimana? Tidak pernah diserahkan ke siapa-siapa, termasuk ke ahli. Begini yang RAB yang satu itu RAB gelondongan yang dari SPB yang membuat Semua, ya. Terus ternyata terkait normalisasi dan ini yang berunjung ini tidak ada di sana. Ya. Kan itu awalnya kan? Iya. Lalu kalian ajukan revisi. Ya. Ternyata disetujui dengan kondisi satu pekerjaan, begitu ya? Bagaimana? Bisa jelaskan? Setelah diajukan untuk direvisi tidak disetujui. Jadi intinya normalisasi kali ini tidak disetujui sebetulnya oleh pusat, betul tidak? Iya. 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 Nah, ada item lain yang disetujui, namun khusus normalisasi kali sama ini yang dua tempat ini memang yang 1,9 ini pada dari awal memang tidak disetujui ya, tidak ada dalam RAB yang disetujui. Ada. Tidak? Iya. Hah? Ada pengulang deh. Lowan deh, yang 19. Ada sembilan. Oh, disetujui. Iya. Ada berarti. Namun di proposal nggak ada. Ada ini. Ada. Oh, ada lalu disetujui 19 tadi. Hanya Lowan deh ya. Iya. Nah, kemudian karena permintaan masyarakat yang banjir sampai ke atas itu tadi di Lowo dulu ya. Iya. Dan Bapak Desa juga cerita ke kami ketika PS. Akhirnya diambil inisiatif oleh Bapak berdua begitu supaya dipecah karena disuruh bupati, betul? Iya. Kronologinya begini, Ya. ketika ada permintaan
kami konsultasi ke pusat. Permintaan siapa? Permintaan masyarakat dan perintah Bapak Bupati. Ya, pusat ini siapa? Pak Budi Sebagai tim TRC. ya, ya. Lalu Beliau katakan bisa ajukan revisi, sehingga kami ajukan revisi yang mulia. Demikian. ternyata jawabannya tidak bisa. Jawabannya datang pada bulan November ketika September ketika paket power berakhir yang mulia. Iya, kan 3 bulan sebentar. Sementara tunggu itu tidak mungkin kan? Iya, Jalan kan? Siapa yang berani untuk mengambil keputusan bahwa itu tetap jalan walaupun hasil dari pusat tidak ada? Siapa yang menyuruh perintah? Bupati. Bapak Bupati yang makhluknya. Kalau itu belum ada karena kebutuhan masyarakat, ya tetap untuk dikerjakan. Sebetulnya untuk Lowolande sendiri dengan pengurangan pekerjaan yang dari 1,9 dari 1,6, apakah itu sudah cukup aman untuk menahan atau untuk dilakukannya pekerjaan itu? Berarti kan berkurang ya panjangnya atau kedalamannya itu kan berkurang dari yang seharusnya. Untuk nilai manfaatnya itu dengan kondisi pengurangan itu menurut perhitungan saudara itu sudah memadai tidak? Mohon izin yang mulia, kalau dilihat dari sisi risiko tinggi, yang memiliki risiko tinggi di Lowolulu yang mulia. Ya. Sedangkan di Lowolande hanya untuk kebun-kebunnya masyarakat dan sedikit perumahan serta badan jalan negara. Oh iya, karena di situ memang ada kebutuhan saya lihat kemarin. Jadi kalau Lowolulu itu langsung Pemukiman masyarakat. Jadi itu aja pertimbangannya. Siap yang mulia. Dalam kenyataannya sampai hari ini ketika ada banjir itu masih kuat lah untuk bojongnya itu ya. Siap yang mulia. Karena kami sudah saya bisa gambar Bapak ya. Iya. Jadi untuk yang di belakang sekarang saya ke PPK banyak kan. Untuk yang di belakang kantor camat itu ya. Itu atas dasar apa saudara bilang bahwa itu kurang dalam atau iya kan sehingga digeruk lagi, padahal si Yesi bilang pekerjaan sudah selesai. Dasar Anda apa? Apa Anda ukur sendiri kah atau Anda ukur dengan pengawas kah? Dengan pengawas ini karena keluhan yang dilakukan sampai kita bersama itu kalau banjir sering air masuk ke situ jadi masih masuk ya. Walaupun mungkin masyarakatnya nggak banyak tapi masih sering Ya, naik. Jadi BPK minta kurang dalam. ya. Oh, bukan berarti karena saudara membaca RAB-nya bahwa kedalamannya sekian bukan karena itu, hanya karena terjadinya banjir ini masih sering ke atas gitu. Itu dalam masih dalam masa yang belum selesai. Dan Ya. Dalam perhitungan memang volumenya masih kurang. Ya, maksud saya hitung kedalaman itu bagaimana saudara hitung memang atau karena tadi ini masih banjir terus, ini pekerjaan dianggap belum selesai karena itu, atau memang saudara ukur memang ini kurang kedalamannya sehingga saudara mengambil kesimpulan belum selesai. Pengawas yang melakukan perhitungan. Ya, Pengawas yang melakukan perhitungan. kan saudara tiap hari katanya ke sana, saudara lihat tidak sesuai tidak dengan RAB-nya kedalamannya itu sehingga saudara perintah ini harus diperdalam lagi. Itu sama-sama kami dua hitung, tapi kalau saya di sini bukan teknik. Iya. Pengawas ini masih kurang, makanya saya minta Desi bahwa ini masih kurang untuk pengawas, jadi kalau digali lagi, diperlebar lagi. Menurut pengawas masih kurang. Apakah Anda juga ada pernah membuat laporan karena pengawas tidak ada laporan? Anda pernah buat laporan? Semua laporan perkembangan fisik itu ada sudah ditulis semua. Oh, ada semua dibuat pengawas. Iya, ada. Sampai akhir dari kontrak itu. Ada semua. Iya. Ketika akhir kontrak itu berarti
pekerjaannya Yesi ini hanya 60 kan? Betul tidak? 8 Tidak. Akhir kontrak. Dengar ya saya bilang. Akhir kontrak pekerjaan Yesi itu. Oke. Akhir kontrak pembayaran yang diterima Yesi baru 60%. Betul tidak? Betul tidak? 60 masih. Alasan saudara kedalaman belum sesuai RAB, ya kan? Padahal masa kontrak habis. Lalu Yesi kerja setelah masa kontrak itu, dia balik lagi, baru saudara berikan sebesar 172 karena dia sudah mengerjakan 85%, begitu. Jadi bagaimana? Sebenarnya Sebentar, sampai masa akhir kontrak itu ini normalisasi ya, karena bronjong semua sudah selesai ketika masa akhir kontrak kan, berarti tidak masalah. Sekarang yang saya tanya normalisasi kalinya yang mengeluhkan itu, ketika masa akhir kontrak itu sebetulnya kondisinya berapa persen? 60 kah? 85 kah? Atau 100? 86,45. Ketika itu masa akhir kontrak itu 86,44. Ketika masa akhir kontrak ini kenapa saudara tidak bayar? Itu sudah hak dia, ya kan? Benar tidak? Benar. Iya. Kenapa tidak bayar? Karena sesudah itu si Desinya menghilang ibu. Karena dasar saya membayar harus ada. Oh hilang bagaimana? Ada kita kemarin PS atau semua ada. Bukan si Desinya maksudnya karena dasar saya membayar itu dia harus memasukkan laporan akhir proyek kerjaan, laporan akhir dari kerjaan itu sehingga dari Biasa membayar bukannya laporan dari pengawas. Iya, Tapi iya. dia juga. Iya, iya. Terus dia menghilang. Iya, iya. April dulu dia masukkan. Apa? April dulu dia masukkan. Jadi keterlambatan pembayaran ini karena April baru dia masukkan. Iya. Padahal menurut dia PPK ini nggak mau cairkan uang karena dia minta digali lagi begitu. Sebetulnya bagaimana? Iya, iya. Jadi 1 minggu sebelum akhir kontrak itu saya bersama pengawas lakukan pengukuran. Pekerjaan waktu itu posisi 86,44. Iya. Jadi saya menelpon si Desi supaya sisa pekerjaannya itu dia selesaikan. Tidak. Kan saudara tadi bilang bahwa pembayaran itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ketika saudara melakukan pengukuran ternyata sudah 86,44, ya kan? Seharusnya di situ kan saudara bayar, ya kan? Belum yang mulia karena yang saya lakukan pengukuran itu 1 minggu sebelum masa kontrak berakhir. Oke, apalagi 1 minggu sebelum masa kontrak berakhir, ya kan? Ya kan? Saudara sudah ketemu di 8644. Saya mau tanya mundur dikit. Sebetulnya termin pembayaran untuk proyek ini berapa kali pembayaran? Di posisi berapa persen? Di posisi 30%, 30%, 60%, dan 100%. Oh, 30, 60, 100. Jadi dengan alasan ketika di 1 minggu sebelum berakhirnya kontrak belum 100%, saudara paksa Yesi ayo selesaikan supaya bisa cair 100%. Begitu ya? Iya. Terakhir masa kontrak kita lakukan perhitungan masih tetap sama 26. Iya, jarak seminggu itu ternyata Yesi tidak mengerjakan apa-apa. Iya. Lalu setelah berakhirnya kontrak itu, ya kan, saudara menyuruh lagi Yesi untuk mulai lagi. Karena beliau menyatakan waktu itu dia sudah mampu. Sudah angkat tangan. Iya, iya. Berarti setelah akhir kontrak itu tidak pernah ada satupun pekerjaan dilakukan Yesi untuk Tidak. memperdalam kali itu. Iya. Tidak ada. Lalu atas inisiatif saudara dengan Pak Yani ya, itu dilakukan pembayaran kepada Yesi. Inisiatif siapa? 172 ini akhirnya saudara serahkan ke apa ini? CP yang mana? Bintang Pratama. Maju bersama. Dasar saudara apa? Saudara tadi udah benar 100% dulu udah dibayar. Kenapa ini sudah habis kontrak? Posisi hanya 86, lalu saudara bayar 172 untuk menggantikan 22
berapa? Dari 60 ke 85 ya? 25% yang sudah dikerjakan begitu ya? Ya, apa dasarnya, alasannya? SPK ya. Karena dalam SPK sudah selesai masa kerja, Kontrak? maka pembayaran dilakukan sesuai dengan Oh gitu. Ketika 1 minggu sebelum itu, apakah saudara tidak bilang ke Yesi, kalau nanti ini ternyata kamu sampai akhir kontrak ini kamu tidak selesai 100%, berarti saya hanya bisa kasih kamu 85% gitu. Tidak? disampaikan. Iya. Lalu Waktu kan Yesi tidak masalah. Anda kan urusannya sama maju bersama dan bintang pratama. Kan disetor ke sana, transfer ke sana. Apakah kita harus ada syarat itu sehingga saudara tidak berani store? Syarat apa tadi? Laporan, syarat apa itu? ya jasa pembayaran. Karena kalau saya bayar tanpa laporan akhir, nanti bertanggung jawabnya tidak ada. Itu sudah benar. Tapi kenapa saudara tetap bayar akhirnya 172 itu? Ke maju bersama. Apakah memang sudah ada dokumen pendukung sehingga saudara berani transfer? Tidak ada juga. Ada Hanya laporan akhir itu ya. kapan? April. Ketika April yang dimasukkan Yesi itu baru saudara bayarkan. Iya. Tapi dengan komisi sudah lewat masa itu kebijakan saudara sendiri. Iya, karena saya waktu itu berpikiran bahwa kalau dia tidak masukkan dokumen akhir, uangnya bisa mungkin terus. Tidak ada inisiatif saudara. Apakah untuk dana bencana begini ada bisa dilakukan adenu perpanjangan waktu? Yang beliau sudah angkat tangan. Oh sudah tidak mau. Ya, makanya Kenapa tidak dilakukan PHK saja? Yang- Tidak dilakukan PHK. Ada juga berlaku untuk dana darurat begini PHK. Ada Supaya yang- ada jaminan bisa cair. ada yang mulia. Ada waktu itu Kan sudah angkat tangan. angkat tangannya sudah masa kontrak sudah selesai. Baru saya bilang kenapa tidak terjadi ini kok dari minggu 1 minggu lalu sampai terakhir ini tetap terus. Dia bilang saya sudah bangkrut, sudah tidak punya uang. Saya bilang kalau tidak punya uang berarti kasih perpanjang juga sama juga uang tidak punya 1 minggu kemarin kalau tidak terjadi. Tidak PHK supaya ini tidak ada uang jaminan. Kalau dana bencana Tidak. ada asuransi supaya bisa cair uang jaminan. PHK di PHK untuk hubungan kontrak tidak ada. Tidak seperti untuk ini untuk pekerjaan biasa. Kalau pekerjaan biasa kan sebelum masa itu habis, kalau memang tidak ada progres bisa di PHK. Anda tahu tidak terkait PHK? Tahu ya. Iya. Hanya maksud saya dia progresnya berjalan dari awal hingga akhir berjalan ini. Hanya di soal PUKL itu menurut basinya dia sudah 100%. Tapi menurut pengawas lapangan bahwa pekerjaan ini belum 100%. Iya. Kalau menurut Desi 100% itu ketika melakukan pengumpulan itu apa tidak bersama-sama Yesi diukur? Bersama-sama ini dia punya sendiri, terus kita mengukurnya sama-sama. Iya, Tapi ketika- dia tidak terima. Iya, ketika Yesi bilang 100%, ya kan? Itu saudara lihat nggak dasar pengumpulannya Yesi ini? Dia hanya ngomong. Oh, hanya bilang sudah itu sudah 100% Bapak itu. Oh, dia tidak menunjukkan secara pengumpulan ya. Namun PPK dan pengawas yang melakukan pengukuran, begitu ya. Untuk terkait uang 172 ini sebetulnya memang masih di rekening BPBD atau memang saudara sudah pegang? Dia uangnya tersimpan di rekening DSP-BPBD. Jadi langsung transfer ke sana, tidak ada cash sama sekali ya. Ya, semuanya. Terkait dengan yang sisa 15% itu yang 240 juta itu, ketika disetor ke kas negara itu juga langsung transfer atau diambil dulu tunai baru di store begitu? Oh iya, iya, iya. Ini kapan dilakukannya? Oh, berarti sudah kan seharusnya 30 hari setelah 3 bulan. 3 bulan sudah. ya, ya setelah masa darurat selesai, ini kan harusnya langsung di store.
3 bulan. Tidak. 30 hari sesudah 30 masa hari akhir. setelah masa kontrak, dana yang sisa harus disetor ke kas pusat begitu kan. Nah ini ada setor itu setelah 30 hari masa kontrak atau sudah lebih ya? Sudah lebih karena April ya. April. Apa alasan saudara kok sampai selama itu? Untuk apa? Toh saudara tidak pegang uang kan? Masih persiapan SPD. Oh tetap, ketika dia setor untuk ke kas negara juga itu harus ada dokumen pendukung. Ya. Nah, kita harus SPD dan begitu semua kita buatkan tanggung jawab. Bukan ketika sudah masuk ini Pak Jasa PH, bukan? Bukan, memang ini sebelum ada temuan ini polisi ya, polisian. Akhirnya dana yang diberikan itu sangat tanggung jawab semuanya, bukan Iya. cuma yang 1,9. Jadi yang 3.800. Ya, temuannya hanya di 19 Ya, temuan semuanya itu. Jadi lagi mempersiapkan itu semua. Terus tiba-tiba di bulan April juga polisi sudah langsung masuk. Tiba-tiba di bulan April polisi masuk. Sehingga saudara sedang menyiapkan untuk membuat laporan itu. Namun saudara sudah sempat setor untuk yang sisa dana di rekening. Ya, sudah di-store semua, tidak lagi dalam periksa ulang, penanganan lagi, lihat mana yang kurang. Terkait Ya. Yesi yang ditunjuk oleh Bapak Bupati yang akhirnya menjadi masalah. Kalian ada konsultasi nggak ke Bapak Bupati? Makanya Bapak Bos, Yesi ini susah. Ada kalian menyampaikan keluhan kayak orang yang dipilih lah. Ini kan akhirnya kalian memang. Hah? Tidak pernah ketemu Pak. Jadi kalian tidak pernah menyampaikan keluhan bahwa kontraktor yang dipilih Bapak Bupati ini tidak bertanggung jawab, tidak kompeten, tidak ahli begitu. Sampai ke Bupati, sampai Bapak sampai menyampaikan keluhan secara tertulis terutama. Ada tidak? Tidak ada yang Ya. namun saya sempat sampaikan bahwa Yesi ini bisa jadi tidak Pak Bupati. Pak Bupati bilang ikuti perintah saya. Kapan itu bilang begitu? Apakah ketika sudah jadi masalah atau sebelum kerja? Awal kerja. Sebelum kerja juga hanya beliau bilang perintah Iya, kan saya. saya tanya ini tadi. Ternyata Yesi ini loh, udah mau habis kontrak, pekerjaan belum selesai. Ada nggak inisiatif saudara atau Bapak Yani atau Pak PWK untuk ke Bupati? Ini bagaimana? Masa kontrak sudah mau habis, Yesi tidak bisa dihubungi, ya kan? Tidak bisa dihubungi kan? Tadi saudara bilang PPK 1 minggu sebelum masa kontrak habis. 1 minggu sebelum masih maksudnya saya sudah masuk kontrak selesai. Sudah kita sampaikan bahwa dari proyek pekerjaan cuma 85%, biasanya tidak terima waktu itu, dia menghilang. Iya, saudara sampaikan nggak ke Bupati? Ini Yesi menghilang. Pekerjaan itu sudah kami ukur belum 100%. Bagaimana? Sampaikan tidak ke Bupati karena kan ini memang udah perintah Bupati dari awal. Ya toh, supaya ini dipakai. Ikuti perintah saya. Bagaimana Bapak? Ada menyampaikan keluhan. Setelah ini belum selesai pekerjaan ini. Ada. Iya. Dan Bupati panggil Yesi untuk lanjutkan pekerjaan. Saudara tahu, saudara ketemu Yesi ketika Yesi dipanggil Bupati atau beda waktu? Beda waktu. Saudara tahu dari mana Yesi dipanggil Pak Bupati? Setelah itu saya dipanggil. Ya, disampaikan beliau. Disampaikan bahwa Yesi saya sudah panggil dia untuk dia lanjut pekerjaan sampai selesai. Ya, setelah masa kontrak habis, ternyata Yesi tidak menyelesaikan. Anda menghadap lagi ke Bupati. Ada menghadap lagi? Tidak ya, malu ya, malu kali ya. Ketika ini menjadi masalah, ada tidak atensi Bupati untuk perhatian ke saudara berdua? Ada? Ada pernah jenguk? Korban semuanya.
Meninggalnya kapan? Ketika sudah jadi masalah? Iya. Sudah jadi masalah? Iya. Sempat jenguk tidak? Hanya Pak Wakil ya yang jenguk. Kan suruhannya dari Pak Wakil. Bapak sudah meninggal. Jadi meninggalnya itu ketika ini sudah jadi masalah Iya. apa? Ketika Sudah jadi sudah masalah. betul sudah ditahan? Sudah ditahan di Polres yang mulia. Itu sudah sakit keras? Iya. Tapi waktu itu Pak Bupati yang sekarang jabatan wakil waktu dia menjadi tim sukses. Ya. Oh, lalu Hanya Pak Pak Wakil datang. ya Ada kata-kata apa? kata-kata penghibur yang mulia, tapi sampai sekarang sudah terrealisasi. Gitu ya. Ya setidaknya sudah datang. Ya. Setiap hal itu pasti tidak ada yang kebetulan ya. Seperti berdoa. Ya. Kita juga tidak tahu apa lagi siang lah kebetulannya ya. Tapi jalanin. Ya seperti ini memang. Kalau tidak sesuai prosedur, ya kan. Kalau saya lihat memang saya ke lokasi memang langsung Bapak Desa bilang bahwa yang di Lolo ya itu ini bagus sekali ada ini memang sejak ada itu memang air tidak naik. Saya bingung juga. Tapi ini kan dari pusat tidak setuju, ya kan. Kalau seperti itu ya dianggap nol sebagai pekerjaan. Ya. Saya 3 tahun di Kota Bali yang mulia. Ya. Saya tahu persis bagaimana menderitanya masyarakat di desa Toro ketika musim penghujan. Ya. Tidak begitu Pak, saya pindah ke ED, Bapak itu perintah atas dasar kemanusiaan menyelamatkan 86 kakak. Ya, cuma masalahnya kan Pak Bupati ini mungkin ya ini ya kalau kita bilang ini kalau ada surat resminya ya kan terkait dengan bencana masih ada landasan saudara untuk mengerjakan yang dimau karena untuk kemanfaatan masyarakat sekitar kan. Ini masalahnya kan lisan semua Bapak, ya kan? Jadi itu susah ya kan? Kalau lisan ini kan buktinya apa? Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Cukup dari saya. Bencana ini kan sifatnya tanggap darurat. Terus penanganannya itu harus darurat sepengetahuan Bapak atau bagaimana? Harus tunggu surat mengikat dulu atau yang sepengetahuan Bapak? Sesuai dengan regulasi yang ada yang namanya bencana alam dalam konteks penanganan itu dilakukan secara darurat, nanti administrasinya baru menyusul, tapi intinya bahwa kita menyelamatkan nyawa manusia. Itu inti dari Undang-Undang 2427 tentang sistem penanggulangan bencana nasional. Pak Yani terkait dengan penandatanganan MOU. Saudara ketika menandatangani MOU, apakah saudara pernah menyampaikan kepada PPK terkait dengan isi MOU itu? Apakah saudara sempat menyampaikan kepada saudara pendapat? Jadi baik, setelah saya menandatangani 3 dokumen plus kwitansi senilai 3.892.315 itu, setelah saya kembali ke ND, besoknya saya langsung panggil PPK dan bendahara, saya serahkan RAB semua dan saya sampaikan hal-hal yang terkait yang dilarang. Demikian. Terkait dengan penanganan, saudara menyampaikan ya? Iya. EJC ya, padahal tidak ada progres pekerjaan yang dilampirkan pada waktu pembayaran itu, betul? Tidak yang mulia. Yang betul bagaimana? Terkait pembayaran itu kewenangan PPK. BPK. Siap yang mulia. Oke, BPK, jawab. Semua progresnya ada ya? Kemarin keterangan si Jesa ini, Elisa Bejaluda, saudara berbantah atau kemarin? Ada yang ada dokumen progres di laporan akhir dokumen itu ada. Karena saudara cepat-cepat saja itu supaya ada. Nah, ini
dua-duanya salah satu ya. Tadi terdakwa yang menerangkan ya bahwasannya terkait proposal itu kemudian menjadi dua lokasi itu, saudara tahu bahwasannya itu tidak disetujui ya. Betul. Saya tahu setelah adanya pembahasan surat dari PSBB per bulan September, setelah proyek sudah mendekati akhirnya kemudian. Proyek mendekati akhir. Terus kemudian pada waktu tadi tunjukkan sama jaksa ya, di kontrak tadi ya, itu kan memang kontraknya ada poin-poin ya, tidak boleh memindahkan lokasi dan sebagainya begitu kan? Siapa yang mulia? Saudara sudah tahu ya? Tahu yang mulia. PPK sudah tahu? Tidak tahu. Terus dasar saudara mengerjakan itu apa? Kan pasti itu dikasih nggak? Apa itu perjanjian kerjasama itu ke PPK-nya dikasih nggak? Kasih semua yang mulia. Tadi kasih. Ini Ambil dia megang. di samping ini mau kasih, saudara mau dari kasih mas? Saya cuma dikasih kerat. Ini samping saudara ini ngomong gitu. Satu paket yang mulia. Satu paket. Sudah. Wakil bupati tidak ada. Wakil bupati masa itu, masa pengerjaan ini wakil bupati tidak ada. Ada yang mulia. Ada. Kemudian tahu kalau itu titipan Pak Bupati dan hasilnya Pak Bupati, wakil bupati tidak protes kan, tidak apa, atau reaksinya seperti apa Pak Wakil Bupati? Dia bilang mau membantu tapi saya juga bingung dan sekarang Bantunya apa? membantu. Bantunya dalam bentuk apa? Bantu omong hanya omong saja. Jadi sekarang masih menjabat wakil bupati. Sudah nanti jadi bupati Oh, nanti jadi bupati. karena ini periode kedua yang mulia. Oh, sekarang periode Jadi kedua. Iya. kenapa kemarin juga saksi? Tahu sih, karena sama-sama menjabat. Tahu ya, yang wakil itu ketika Bapak Bupati memang bilang ini harus Jesi, tahu ya wakilnya itu ya. Karena ini paket. Iya, Dia enggak, lepas dari mana? Tahu ya, memang ini pilihan Bupati almarhum bawa Jesi. Dan dia setuju juga ya, tidak ada. Makanya datang ke saudara, Siap. ya menjanjikan. Tidak, ya wakil bupatinya tahu tidak kalau Pak Bupati langsung duduk isi untuk kerja itu Pak wakil bupatinya tahu tidak? Hah? Tidak tahu. Oh, saudara berdua tidak tahu ya apakah wakil bupatinya tahu tentang penunjukan Pak Bupati ke JC ini, tahu atau tidak? Kalian berdua tidak tahu kalau Pak wakil bupati tahu atau tidak ya. Sepanjang tapi tahu bahwa ada proyek pengerjaan proyek ini wakil bupatinya tahu. tahu Tahu. yang mulia. Sepanjang pengerjaan apakah ada Pak wakil bupatinya berkunjung melihat kerjanya sampai di mana, progresnya sampai di mana, ada tidak? Tidak pernah itu. Tidak pernah juga tanya-tanya kendalanya apa, bagaimana pembiayaannya lancar-lancar, tidak juga. Dan kami dua minta di Polres dulu, beliau datang kemudian Oh, datang juga ke Doka, bilang membantu. membantu pas keluar. Dia kemudian Saudara berdua untuk tuntutan pidana dari penuntut umum, perkara saudara kita tunda ke hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Kalian berdua mulai tahanan ya. Kita penuntut umum hadirkan para terdakwa pada persidangan akan datang mungkin sedang Selamat sore Bapak Jaksa. Sore. Hari ini telah terselenggara sidang dengan agenda pemeriksaan saksi terdakwa. Siap. Mungkin Bapak Jaksa bisa komentar terkait dengan persidangan hari ini seperti apa? Ya, sidang kali ini itu pemeriksaan terdakwa, masing-masing terdakwa menjadi saksi di perkara masing-masing. Kemudian sidang kali ini berjalan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan juga dijawab dengan baik oleh terdakwa maupun saksi yang sidang pada hari ini. Semuanya berjalan lancar. Baru lancar. Beberapa waktu lalu kan ada kegiatan PS di lokasi ya. Siap, ya. Bapak Jaksa bisa menceritakan terkait dengan kegiatan PS di lokasi Oh, proyek iya. seperti apa? Memang
waktu sidang peninjauan setempat itu ditemukan bahwa lokasi kedua pekerjaan ini itu cukup jauh ya. Kemudian keterangan ahli fisik Pak Diarto pada sidang sebelumnya itu sudah menerangkan mengenai biaya angkut batu yang menjadi temuan saksi itu sekitar 50 gram gitu. Dan memang kondisi di sana itu lokasi yang tidak seharusnya dikerja itu memang parah. Kemudian jalannya rusak, ya itu sangat butuh perhatian lah dari pemerintah setempat. Mungkin seperti itu. Terkait dengan PS, penilaian Bapak pada saya seperti apa? Ya, PS kemarin kita berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan juga disampaikan kepada masing-masing jaksa penuntut umum, pengacara dan hakim yang datang ke lokasi itu kepada masyarakat setempat. Dan memang dua lokasi itu yang menjadi objek pemeriksaan pada sidang PS ini sudah sesuai dengan yang ada dalam berkas perkara. Bapak, dari sidang awal bahkan hingga hari ini di ruang persidangan selalu terbawa dengan nama Jesse. Ya. Pendapat Bapak seperti apa? Ini sampai hari ini masih menyebut nama Jesse, bahkan terlihat Jesse sangat berperan dalam kasus ini. Oh ya, karena saudara Cornelius Syukur alias Jesse itu merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam artian saudara Jesse ini menggunakan dua bendera, dua perusahaan itu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa menggunakan mekanisme yang ada. Itu. Terkait dengan Jesse, kan penyidiknya adalah Polres. Ya. Ada Polres. Koordinasi seperti apa nih jaksa hingga saat ini? Koordinasi setelah pulang sidang menyampaikan fakta-fakta dalam persidangan dan terhitung saya lupa tanggalnya itu sudah dikirimkan, sudah ditetapkan tersangka. Saudara Jesse sudah ditetapkan tersangka oleh teman-teman penyidik Polres. SPDP juga sudah dikirim. Jadi kita tunggu proses selanjutnya saja biar bagaimana keadilan dalam perkara ini bisa terwujud saja. Jadi pada saat ini saudara Jesse sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Ende ya? Sudah. Oleh penyidik Polres Ende. Sidang selanjutnya tanggal berapa nih Bang? Kita agenda selanjutnya tuntutan tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli ya, 2023. Ya. Terima kasih abang ya. Siap, suara fakta hukum.